Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini Allah masih kasih kita kesempatan, masih Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tajwid hari ini. Semoga Allah mengganti semangat kita, mengganti waktu kita dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita berdoa semoga Allah angkat penyakit serta virus-virus berbahaya di muka bumi ini agar kita bisa kembali bertatap muka belajar di sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab hukum idgham yang dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Ada dua jenis hukum idgham. Jenis pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Jenis yang kedua, insya Allah kita bahas di minggu depan. Ayo kita murojaah sedikit tentang jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Ayo kita baca sama-sama. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Ada berapa kemarin jenis-jenis idgham ini? Ada 3. Yang pertama, jenis idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajannisain. Yang ketiga, idgham mutaqarribain. Kita bahas, kita ingat kembali idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yang sama tempat keluarnya dan sama sifatnya. Huruf yang pertama berharokat sukun, huruf yang kedua berharokat. Jadi harokat itu ada 4: fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Afwan, harokat ada 3: fathah, kasrah, dan dhammah. Bagaimana caranya, Ustazah, ketika kita menemui pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya? Cara membacanya, dimasukkan langsung ke dalam huruf yang kedua, langsung kita baca ke huruf yang kedua, dan dibaca tanpa gunnah. Langsung kita baca huruf yang kedua huruf yang kedua,
dan dibacanya tanpa gunnah. Kita lihat contohnya agar lebih paham. Di sini ada tak sukun bertemu dengan huruf tak yang berharokat. Harokat apa ini? Harokat kasrah. Nah, ketika kita menemui seperti ini di dalam Al-Quran, tak sukun kemudian bertemu dengan tak yang berharokat, maka termasuk hukum idgham mutamatsilain karena sama makhrajnya dan sama sifatnya. Di sini kita lihat sama pula hurufnya. Jadi kita tahu ini adalah idgham mutamatsilain. Bagaimana cara membacanya? Langsung kita masukkan ke huruf yang kedua. Langsung kita baca di huruf yang berharokat. Coba Ustazah contohkan ya. Kita baca sama-sama aja. Fama rabihat tijah. Bukan Ustazah baca rabihat tijah, bukan seperti itu salah. Jadi kita bacanya langsung ke huruf yang berharokat. Fama rabihat tijah, langsung seperti itu. Kemudian jenis yang kedua adalah idgham mutajannisain. Idgham mutajannisain ini agak berbeda dari idgham mutamatsilain karena kita baca sini sama-sama, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Sama tempat keluarnya, sama tempat mengalirnya suara sama, tapi beda sifatnya. Ada banyak di sini. Misalnya, ba bertemu dengan mim, huruf ba bertemu dengan huruf mim, kemudian huruf ta bertemu dengan huruf to, kemudian huruf sa bertemu dengan huruf zal, huruf to bertemu dengan huruf ta, huruf dal bertemu huruf ta bertemu huruf dal, dan huruf zal bertemu huruf zo. Cara membacanya adalah memasukkan ke huruf kedua dan tanpa gunnah. Cara membacanya sama seperti idgham mutamatsilain. Langsung kita baca di huruf yang keduanya, di huruf yang berharokatnya dan tanpa gunnah, tanpa disertai gunnah. Ada catatan di sini, khusus untuk ba bertemu huruf mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Khusus untuk huruf ba dan huruf mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Selain dari itu, zal bertemu zo, ta bertemu dal bertemu ta, itu dibaca tetap tanpa gunnah. Kita lihat contoh yang pertama. Hasabtum. Langsung Ustazah baca di huruf ta-nya. Hasabtum. Bukan Ustazah baca hasadtum. Bukan. Hasabtum, langsung seperti itu. Contoh yang kedua, asqalad da'wa. Ya kan? Ustazah nggak ada baca huruf ta-nya. Bukan Ustazah baca asqalat da'wah, bukan seperti itu. Tapi langsung kita baca di huruf keduanya, langsung kita masukkan huruf ta-nya ini, langsung kita masukkan ke huruf dalnya. Asqalat da'wah. Yang contoh yang ketiga, yalhadzalik. Langsung sa-nya ini langsung kita masukkan ke zalnya. Yalhadzalik. Seperti itu. Jenis yang ketiga, idgham mutaqarribain, yaitu pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya yang berdekatan atau kedua-duanya. Maka cara membacanya langsung masukkan ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya
yang berdekatan tempat keluarnya. Misalnya di lisan ini seperti huruf lam dan huruf ra, atau sifatnya yang berdekatan, ataupun kedua-duanya, makhrajnya ataupun sifatnya dia berdekatan, maka cara membacanya langsung dibaca ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Misalnya huruf qaf bertemu huruf kaf, kemudian huruf lam bertemu dengan huruf ra, maka kita langsung baca di huruf yang kedua, langsung kita masukkan ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Kita lihat contohnya. Lam sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat. Hurufnya nggak sama, bukan. Kemudian makhrajnya juga nggak sama, tapi dia berdekatan. La sukun, kemudian ro berharokat. Maka langsung kita baca, langsung kita masukkan ke huruf yang keduanya. Barrafa'ahullahu, barrafa'ah. Langsung kita baca di huruf ro-nya. Langsung kita baca, masukkan huruf lam itu ke huruf ro-nya. Barrafa'ahullahu ilaihi. Seperti itu. Yang kedua juga lam sukun, kemudian ro yang berharokat. Hukumnya idgham mutaqarribain. Wa qur rabbi zidni ilman. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai kita murojaahnya. Ustazah mau memberikan contoh-contoh yang lain dari ketiga jenis ini. Ini bukan hanya yang di buku tadi, tapi ada banyak contoh idgham mutamatsilain, idgham mutaqarribain, idgham mutajannisain di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya ini. Coba ambil dulu Al-Qur'annya, Ustazah tunggu. Ayo cepat kakak-kakak ambil dulu Al-Qur'annya, Ustazah tunggu 3 menit. Ayo ambil Al-Qur'annya, kemudian kita lihat langsung contoh idgham mutamatsilain, idgham mutajannisain, dan idgham mutaqarribainnya di dalam Al-Qur'an. Ayo Ustazah tunggu, ambil Al-Qur'annya sekarang. Ustazah tunggu 3 menit. Ayo ambil Al-Qur'annya sekarang, ayo. Agar kita lebih paham, agar kita lebih lengket ilmu itu, langsung kita praktekkan ke Al-Qur'an. Udah pegang semua Al-Qur'annya? Buka surat An-Nazi'at, cari ayat 18. Ayo kak, yang udah ada Al-Qur'an, yang udah megang Al-Qur'annya, buka surah An-Nazi'at, kemudian cari ayat ke-18. Surah An-Nazi'at ayat 18. Udah lihat di situ ayat 18. Ada lam sukun, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf lam yang berharokat. Lam sukun bertemu setelahnya huruf lam yang berharokat. Maka membacanya langsung kita masukkan ke lam yang berharokat ini dan tanpa gunnah, tanpa kita sertai gunnah. Ayo baca sama-sama. Faqul halaka ila am tazakka. Halaka. Faqul halaka. Lam sukun bertemu dengan huruf lam yang berharokat, maka kita bacanya langsung ke
lam yang berharokat dan tanpa gunnah. Kita membacanya tidak dengan gunnah. Gak usah kita tekan, gak usah kita tahan. Langsung kita baca ke huruf yang kedua. Halaka. Kemudian buka surah Al-Mutaffifin. Buka surah Al-Mutaffifin, cari ayat ketiga. Ayo, buka surah Al-Mutaffifin. Sudah tunggu. Nah, tadi ini lam bertemu dengan lam. Ini udah susah terus di sini. Lam bertemu lam. Sudah dibuka surah Al-Mutaffifinnya. Buka surah Al-Mutaffifin, cari ayat 3. Di situ kita lihat waw sukun bertemu dengan huruf waw yang berharokat. Termasuk hukum idgham mutamatsilain karena sama makhrajnya dan sama sifatnya. Idgham mutamatsilain. Nah, maka kita bacanya langsung, kita masukkan ke huruf yang kedua dan dibaca tanpa gunnah dan tidak membacanya dengan gunnah, tidak ditekan, tidak ditahan, langsung kita baca ke huruf yang berharokatnya. Saya contohkan, wa idza kaluhum awazanuhum, langsung kita baca ke wa-nya, bukan awazanuhum. Langsung kita masukkan ke huruf yang berharokatnya. Wa idza kaluhum awazanuhum. Langsung kita masukkan. Kemudian cari surah Al-Fajr. Susah tunggu. Ustazah tunggu. Buka surah Al-Fajr. Ayo, ini sama-sama di juz 30, masih di juz 30. Udah dapat semua surah Al-Fajr? Kalau udah, cari ayat 17. Cari ayat 17. Nanti di situ akan lihat lam bertemu dengan lam. Contohnya ini. Kalla balla. Nah, di sini lam sukun bertemu dengan huruf lam yang berharokat. Kalla balla tukrimunal yatim. La sukun, huruf la sukun bertemu dengan huruf la yang berharokat, maka termasuk idgham mutamatsilain dan dibacanya langsung ke huruf yang kedua tanpa gunnah. Jangan disertai gunnah, tidak menggunakan gunnah. Sekarang cari surah Al-Balad. Ayo cari surah Al-Balad. Sudah tunggu. Masih di juz 30. Cari ayat 8.
La sukun bertemu dengan huruf lam berharokat. Kita baca sama-sama. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Naj'al lahu langsung dimasukkan ke huruf lam yang kedua. Tidak dibaca seperti ini. Alam naj'al lahu. Tidak, tapi langsung ke lam yang berharokat, lam yang kedua. Alam naj'al lahu ainain. Selesai di idgham mutamatsilain. Kita ke contoh idgham mutaqarribain di dalam Al-Qur'an. Coba kakak cari surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah keempat sepertinya. Surah An-Nisa. Di depan. Juz 1. Afwan. Juz 4 atau juz 3 An-Nisa ini. Surah An-Nisa ayat 158. Cari ayat 158. Surah An-Nisa ayat 158. Lam bertemu dengan ro. Nah, kita lihat di sini. Huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat. Barrafa'ahullahu ilaih. Oh, udah ada tadi ya. Sama seperti yang di buku tadi. Contoh yang di buku. Barrafa'ahullahu ilaih. Ya, nah. Lanjut contoh yang kedua. Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah Al-Mu'minun. Coba cari, Ustazah tungguin. Ayo, Ustazah tungguin, cari dulu. Surah Al-Mu'minun. Ayat 97. Udah dapat semuanya? Ayat ke-97, coba lihat. Di situ ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat, maka kita langsung bacanya ke huruf ro, tidak kita baca lagi huruf lamnya, dan tanpa gunnah. Sudah contohkan? Ayo kita baca sama-sama. Wa qur rabbi a'udzubika. Wa qur rabbi. Bukan Ustazah baca wa qul rabbi. Bukan. Tapi langsung kita masukkan ke huruf yang keduanya. Wa qur rabbi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh idgham mutajannisain. Yuk, cari surah Al-Baqarah ayat 233. Buka surah Al-Baqarah ayat 233. Udah, cari ayat 233 udah. Di situ kita akan lihat huruf dal bertemu dengan huruf ta.
Tadi idgham mutajanisain itu artinya apa? Yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Huruf dal dan ta sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Cara membacanya langsung kita masukkan ke huruf yang kedua tanpa kita sertai gunnah, tidak menggunakan gunnah. Udah? Kita baca sama-sama. Wa in aradtum. Bukan langsung bacanya ke huruf yang taknya. Benar. Wa in aradtum dan tidak menggunakan gunnah. Bukan kita membacanya wa in aradtum. Di sini ada tasydid. Nah, kakak lihat di Al-Quran ada tasydid kan, tapi di sini nggak ada tasydidnya. Contoh yang kedua, kita cari surah Ali Imran. Setelah surah Al-Baqarah ada surah Ali Imran. Coba Antuna cari ayat 69. Susah tungguin. Cari ayat 69. Nanti Antuna akan mendapati ayat di sini nggak ada. Waddat ta'ifatun. Udah jumpa? Nanti kita lihat di situ tak sukun, huruf tak sukun. Kemudian setelahnya huruf to yang berharokat. Jadi kita bacanya langsung ke huruf to yang berharokat. Waddat to. Seperti itu. Waddat ta'ifatun. Seperti itu. Alhamdulillah kita udah selesai di bab jenis-jenis hukum idgham dilihat dari makhraj dan sifatnya. Alhamdulillah. Ustazah akan memberikan latihan. Ada 5 soalnya. Ayo, siapkan pulpen dan kertasnya. Ayo, Ustazah tungguin. Siapkan pulpen dan kertasnya. Ustazah bacakan ayatnya. Nanti Ustazah kasih tahu Quran surah berapanya, ayat berapanya, biar Antuna bisa lebih jelas lagi. Oh ya, Ustazah bacakan aja Quran surah berapa, ayat berapa, apa bertemu apa. Nanti Antuna yang menentukan itu idgham mutamatsilain atau idgham mutajanisain atau idgham mutaqarribain. Oke? Nomor 1. Udah ada semua buku sama pulpennya. Saya bacakan nomor 1. Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta berharokat. Nah, nanti kakak jawab itu jenis apa? Idgham mutamatsilain kah? Idgham mutajanisain kah? Atau idgham mutaqarribain? Kemudian surah Al-Mursalat ayat 20. Huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharokat. Itu termasuk hukum idgham apa? Mutamatsilain atau mutajanisain atau mutaqarribain ya. Kemudian yang ketiga,
surah Al-Anbiya ayat 56, huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat. Itu termasuk hukum idgham apa? Seperti tadi, mutamatsilain atau mutajanisain atau mutaqorribain. Antuna tulis ayatnya ya, yang Ustaz bacakan tadi Quran surahnya itu antuna tulis ayatnya. Kemudian tulis hukum idgham apa mereka? Mutamatsilain kah atau mutajanisain atau mutaqorribain? Soal yang keempat dan kelima ini. Tapi jangan lihat buku ya. Yang tadi boleh lihat Al-Quran, yang ini jangan lihat buku. Ada yang tahu ini apa? Ayo, yang tahu. Ini adalah tanda-tanda baca di dalam Al-Quran. Ini tanda apa? Maknanya apa? Dan ini maknanya apa? Insya Allah sampai situ aja pelajaran kita hari ini. Jazakumullahu khair. Bagi antuna yang tetap mengirimkan catatannya, mengirimkan tugas yang Ustazah berikan. Bagi yang belum memberikan kepada Ustazah, harap kirim sekarang. Untuk tugas hari ini Ustazah tunggu sampai malam, Ustazah tunggu sampai hari ini. Terserah mau malam boleh, mau sore boleh, tapi jangan sampai besok. Ya, baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.